investasi. Ya, bisnis bisa, investasi bisa, hobinya juga masuk gitu. Jadi kita nggak terbebani gitu. Jadi Ini senang aja. para entrepreneur muda. Jadi hobi sekaligus bisnis dan investasi. investasi. Drop it. Selamat pagi Sobat Tani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami Pojok Simanis, Pojok Konsultasi Manajemen Agribisnis Kabupaten Klaten. Kita bertemu lagi dengan Simanis kali ini dengan Mas siapa? Monggo dikenalkan. Oh iya, nama saya Suharno. Suharno, saya berdomisili di Dukuh Surawono, Desa Tangkil, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Baik, Mas Rono, Ya. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim. Kebetulan kami di kandang yang luar biasa. Kita berada di antara kambing yang istimewa. Barangkali Sobat Tani juga sudah menebak ini kambingnya apa. Ini adalah kambing PE ya Pak ya? Ya, PE Ras Kaligesing. PE Ras Kaligesing. Barangkali bisa disampaikan tentang apa sih Pak Harno melatar belakangi kenapa mengambil atau memilih ternak kambing PE? Iya. Awal mulanya Bu ya, saya itu merantau di Jakarta, tapi karena suatu halangan ibu saya sakit, akhirnya saya harus pulang. Dan di saat itulah saya bingung mau cari apa, mau kerja apa. Akhirnya saya main-main ke sebuah peternakan yang memproduksi susu kambing. Nah itu akhirnya saya tertarik nih kok di dunia itu dapat uang ya gitu, karena pemesanan susu kambing itu banyak sekali. Berawal dari pengen pulang ya? Iya, karena satu keharusan. Karena saya anak laki-laki satu-satunya gitu. Ya, akhirnya saya mencoba dengan sedikit modal, saya jual kendaraan saya beli kambing untuk kambing perah. Untuk diambil susunya ya. Awal mula kambing perah ya? Itu berjalan sekitar 2 tahun. 2 tahun. Kita kalau boleh mulai tahun berapa Pak? Saya mulai tahun 2013. 2013. Ya, 2013, 2014. Nah, kemudian kok saya ada kontes di Taman Gabusan. Itu kok saya tertarik, ada kontes kambing peranakan Etawar Kaligesing. Saya penasaran, akhirnya saya nonton. Oh iya. Ya, setelah nonton itu kok saya tertarik, ini kok kambingnya besar-besar gitu, kok bagus-bagus. Budidayakan mungkin hasilnya dari kambing biasa gitu, karena dari macamnya. Akhirnya saya mencoba membeli 1-2 ekor. Nah, terus waktu itu kan kita belum punya pejantan. Saya ngawinnya ngambil bibitnya untuk mencari pejantannya gitu. Yang tadi ke Kaligesing ya? Ya, gitu. Awalnya itu terus kok lebih menguntungkan gitu ya kalau breeding itu ya, karena saya memang yang cari itu investasi. Oh iya, Bisnis. investasi. Ya, bisnis bisa, investasi bisa, hobinya juga masuk gitu. Jadi kita nggak terbebani gitu. Jadi Ini senang aja. para entrepreneur muda. Jadi hobi sekaligus bisnis dan investasi. investasi. Ini tidak peluang yang memang menjanjikan. Betul. Asal kita ada kemauan. Ya, itu modal pertama, Pak. Ya. Modal. Terus kami nanti untuk di peternakan PE ini berarti dari awal tadi perah kemudian breeding. Jadi, untuk breeding kenapa milih breeding, Pak? Karena dari nilai hasilnya dari nilai ekonomisnya itu kalau dikalkulasi di akhir misalkan 1 tahun sampai 2 tahun itu lebih tinggi Pak. Pertama itu, terus kedua itu kosnya lebih rendah. Nah, terus ketiga dari kita tenaganya kita juga banyak gitu. Kalau perah gitu kita harus diberi waktu. Kos makan juga tinggi, kalau nggak tinggi nanti nggak bagus, nggak kuat susunya. Ini
sendiri mengelola. Untuk saat ini masih sendiri. Dengan berapa ekor Pak? Ini paling hidupannya tinggal 12 ekoran. 12 ekor Ya. mulai dari tahun 2013 ya? Iya, tapi gini Mbak, kenapa kok dari dulu cuma segitu? Karena kita memang modalnya itu pinjam gitu Mbak. Kur? Iya, kur. Oh iya. Hampir Jadi kita memakan kur ya? 99% di sini Siap. semua pakai kur. Terus kami nanti bisa disampaikan ke teman-teman Sobat Tani ini untuk perawatan ataupun mungkin dalam spesifikasinya untuk perawatan atau breeding ini apa tuh yang menjadi triknya sehingga bisa bertahan sampai sekarang? Oh iya, nah. Yang jelas ya Mbak, kalau kita melakukan sesuatu dengan senang, dengan ini pasti kita tidak terbeban. Nah, terus yang kita harus telaten ya, kita jaga kebersihan kandang, kita mandikan, kita potong-potong kuku-kukunya. Oh iya. Pokoknya kita rawat kesehatannya gitu. Baik, ini kunci dari ketekunan dalam merawat apa yang kita ini ya, pelihara. Dan satu lagi ya, Apa? kita harus rajin cari informasi, update informasi lah gitu. Update informasi. Iya, Betul. betul. Saya tertarik tadi untuk keberlanjutan. Ini kan nanti fokus dalam perawatan tadi kan kuncinya di pakan Bang ya. Pakan. Salah satunya Jadi pakan itu adakah formula untuk bisa Oh, kalau bikin sesuatu? itu sebetulnya alami saja sih Mbak. Kita banyak hijauan, terus makanan tambahan itu ya sekitar 30% aja gitu. Kita makan tambahan pakai ampas tahu, kangkung kering, kangkung kering. mungkin sedikit polar gitu. Oh, jadi mengutamakan yang dagingnya ya. Iya, itu harus itu 70% lah. Itu harus karena alaminya kan begitu Mbak. Biar umur kambing itu panjang, tidak gambar penyakit. Tentang penyakit ini ya. Iya. Kemarin kan sempat ada virus PMK. Iya. Itu pengaruh nggak di peternakan itu? Sebetulnya sedikit sih pengaruhnya Mbak, tapi maksudnya tidak separah pada sapi ya. Karena begitu ada gejala itu langsung kita kasih pengobatan, mungkin dari 1-3-4 hari sudah pulih. Asal tidak apa ya, telat ya gitu. Berarti ini ya Mas kebersihan kandang, kemudian kebersihan diri, maksudnya badan dari kambingnya tersebut ya. Siap. Ini kalau boleh tahu, ini kandangnya modelnya panggung ya? Iya panggung, tapi ini panggung apa dibikin bak ke bawah. Jadi ada galian ke bawah sekitar 80 cm. Oke, untuk ini nanti kotorannya. Iya. Terus nanti limbahnya kotoran itu ke mana Pak? Nah, untuk kita kan ada kelompok Mbak. Oh, iya. Sekarang ada Kelompok proses juga. ya untuk dibikin ke pupuk organik. Siap. Nah, makanya ini dengan 12 ekor, kemudian saya penasaran ini untuk harganya 1 ekor berapa Pak? Karena kan saya melihat kok spesial gitu. Iya, emang bervariasi ya Mbak, yang nggak ada kambing yang ini. Tapi untuk spek yang unggulan lah, ibaratnya saya nggak bicara kambing tuntas ya. Itu kalau terlalu sempit kalau bicara kambing tuntas. Bibit unggulan aja, itu memang relatif mahal. Mungkin ada mulai dari 5 juta. 5 juta minim ya? Iya, sebetulnya nggak minim sih, nggak ada 3 juta, 5 juta. Tapi kalau udah bagus itu mungkin ya 5 juta. Iya. Itu kalau saya boleh tahu mungkin pasar dari kambing PE yang mungkin harganya di atas normal. Oh. Itu seperti apa Pak untuk pemasarannya? Oh iya, Bagaimana gitu? Untuk pasar ya Mbak, mungkin kalau di daerah sini sudah ada, di bawah di pasar Bundaran Dulu itu juga sudah. Jadi peternak-peternak banyak yang mencari kambing PE ras di sini sudah banyak. Dan harganya mungkin sudah 7 juta, 8 juta, itu mereka sudah biasa. Gitu. Terus kalau misalkan kita punya barang bagus lah, kita pengen jual, ada tantangan ya pengen jual lebih mahal, kita bawa ke Kali Kesing. Oh yang Nah, tadi itu ya, kan gitu ya. pengunjungnya kan hampir dari seluruh Indonesia ada Mbak. Jadi kita bisa memaksimalkan harga gitu ya. Siap. Terus kalau ini Mas untuk yang sekitar lingkungan sekitar ada nggak yang ikut kelompok? Oh banyak Mbak. Banyak. Ini sekarang sudah banyak, saya katakan banyak karena itu dulu sapi, sekarang udah ada kambing. Di belakang ini dulu nggak ada apa, sekarang sudah ada kandang. Banyak banget, mungkin ada sekitar 1 RW ini Mbak, sekitar 25. 1 RW ada 25 peternak kambing PE. Ya. Dan itu jika saya boleh ini mungkin berawal dari inspiratornya jenengan gitu ya. Iya. Penggerak ya? Iya, betul, saya nggak Oke, pernah siap. mengajak, cuman mereka melihat, tertarik. Oke, kalau itu
saya siapkan. Tapi saya nggak pernah mengajak karena resiko yang banyak ngajak gitu kan. Tapi ke depan kira-kira apa sih harapan Mas Suharno dengan kompetisi atau mungkin peluang usaha seperti ini di saat mungkin ada beberapa kambing dari luar kota atau mungkin ini apakah bisa ikut bersaing? Oh, ini di sini Mbak ya sudah banyak yang meminati gitu lah ya. Dari keturunan pejantan saya ini sudah banyak. Nah, harapannya nanti di sini teman-teman kelompok ini bisa sedikit-sedikit merubah speknya gitu, ke spek yang lebih bagus sehingga nanti yang dihasilkan sedikit yang paling bagus juga. Nah, ini otomatis akan meningkatkan nilai jual. Ini saya tertarik lagi. Tadi ada kelompok yang Ya. adakah itu nanti ada semacam pertemuan atau koordinasi rutin? Ada ya. ada. Di situ mungkin ada pemberdayaannya apa kira-kira nanti bisa sharing atau mungkin Ya. ada yang jejaring mungkin ya. Ada, betul. Ikut ya. Jadi semua peternak di sini udah minim itu 8 ekor lah punya. Jadi kita yang tergabung dalam kelompok peternak ya, bukan kelompok ternak tapi kita kelompok peternak. Kita peternak ya? ya ternaknya di rumah masing-masing yang berkelompok kitanya gitu loh. Oh iya. Ya, gitu. Kita bisa sharing untuk meningkatkan kualitas kesehatan segala macam. Pokoknya apa aja ada masalah kita pecahkan. Kalau kita nggak tahu kita cari ke YouTube, kalau nggak tahu kita cari kemana lagi gitu. Terus yang kedua kalau ini misalkan untuk ini kan ada limbah ya Mbak. Ya. Nah, limbahnya mau kita apakan? Kita menggandeng kemarin nanya-nanya ke pupuk organik apa ya yang ada di Ceper. Oh iya. Ya itu ya kita akhirnya diterima dengan baik dan kita diajari untuk membuat pupuk organik. Terus itu nanti untuk yang sekitar ya, itu juga ikut untuk pembuatan pupuknya. Iya, justru itu Mbak. Jadi dari bahan dari kita nanti kita olah dengan baik, kita jual dengan nilai plusnya lebih bagus kan ya kalau kita jadi organik karena dari peternak dan dari peternak lagi. Kalau boleh tahu nih dari dinas ada semacam program apa yang sudah diterima? Oh, kemarin dari dinas itu sudah memulai untuk SKIP. Oh iya. Apa itu Ini proses ini ya? Ya. Yang nanti mengarahkan ke sumber layak hidup. Terus untuk pengolahan tadi pupuk ada? Ada Mbak. Ini sekarang kan kemarin baru kita coba-coba, baru kita mau serius, kita baru membangun tempatnya. Baru membangun tempatnya gitu karena kita nggak bisa kalau kita cuma pakai asal gitu ya. Karena kita mau serius, tempatnya juga harus serius. Ya Pak, terima kasih untuk informasinya. Ini luar biasa. Mudah-mudahan menjadi inspirasi Sobat Tani dan juga kita semua. Ini ada kambing, ada namanya ya Pak? Ada. Ini namanya Wati. Jadi Sobat Tani, terima kasih untuk waktunya Pak Suharno. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa nanti membuat Sobat Tani menjadi termotivasi, tetap semangat di saat kita bisa menangkap peluang. Di situ kita akan dapat peran, gitu ya. Terima kasih Pak waktunya. Kami dijarkan Pak. BKPP Pelayan Lingkungan Pertanian Sejahtera. Jadi kita tetap semangat, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Semoga bermanfaat. Pojok Simanis, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.